Cara menata barang di toko kelontong. Bagi seorang yang menjalankan bisnis toko kelontong atau toko sembako, dalam kesehariannya pasti melakukan kegiatan penataan produk, baik dilakukan sendiri ataupun dilakukan oleh karyawannya. Penataan produk tentunya akan berpengaruh terhadap keberhasilan penjualan di sebuah toko. Akan tetapi, bagaimana jadinya kalau ternyata sebagai pemilik atau karyawan toko belum atau bahkan tidak menguasai tentang cara menata barang di toko kelontong dengan baik dan benar. Di video ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang cara menata barang atau menata produk yang ada di toko saya, sehingga toko menjadi rapi, bersih, dan tentunya dapat meningkatkan penjualan. Silahkan simak video berikut. Penataan barang yang tersusun rapi dan menarik tentunya akan memudahkan konsumen untuk melihat dan memilih barang yang akan dibelinya, yang pada akhirnya menarik minat konsumen untuk membeli dan datang kembali ke toko kita. Langsung saja, inilah cara menata barang di toko kelontong atau toko sembako. Langkah yang pertama, kita harus mengelompokkan per jenis barang dan memberikan kategori barang. Jenis barang yang biasanya ada di toko kelontong adalah yang pertama, jenis makanan, contohnya roti, biskuit, snack atau makanan ringan, susu, minuman, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jenis bukan makanan, contohnya bahan perawatan rambut seperti sampo, minyak rambut, cat rambut, kondisioner, dan sebagainya yang berhubungan dengan rambut. Kemudian ada aneka bahan perawatan tubuh seperti sabun, hand body, lulur, dan sebagainya. Ada skincare, perawatan kulit muka, ada bedak, pelembab, obat jerawat, kemudian pembersih kulit, dan sebagainya. Ada juga perawatan mulut seperti pasta gigi, sikat gigi, obat kumur, dan sebagainya. Yang ketiga, jenis barang kesehatan, yaitu obat-obatan dan alat kesehatan yang biasanya kita jual. Obat-obatan warung atau obat-obatan toko yang kita bisa beli di apotek untuk dijual kembali di toko kita. Dan alat kesehatan seperti deker lutut itu bisa kita jual di toko kita. Jenis barang yang keempat yaitu barang rumah tangga seperti barang elektronik, setrika contohnya, ada lampu, ada senter. Kemudian gerabah seperti piring, sendok, mangkok, dan sejenisnya. Kemudian jenis barang yang kelima adalah mainan. Nah, biasanya di toko kita menjual mainan, baik itu mainan dari titipan orang ataupun kita beli sendiri untuk pulaan kemudian kita jual sendiri di toko kita. Jenis barang yang berikutnya ada ATK atau alat tulis kantor. Contohnya seperti ballpoint, pensil, kertas, lem, buku, penggaris, stapler, gunting, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan sendiri jenis barang dagangan lainnya sesuai dengan yang ada di toko teman-teman semuanya. Setelah kita selesai pada langkah pertama, yaitu mengelompokkan per jenis barang dan per kategori, tadi sudah saya contohkan. Jenis barang makanan kategorinya ada biskuit, ada roti, ada minuman seperti itu. Dan tadi jenis barang yang bukan makanan, ada barang perawatan tubuh, ada barang perawatan rambut, ada perawatan mulut, itu kategorinya. Kemudian setelah kita selesai pada langkah yang pertama, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat denah penempatan produk pada rak display di dalam toko. Di langkah kedua ini, membuat denah penempatan produk di dalam toko itu berbeda dengan pembuatan planogram. Ini lebih sederhana dari planogram. Kalau planogram itu lebih detail lagi, sampai di penelitian barang yang cepat habis harus dijual, diletakkan di mana, kemudian margin tinggi harus ditaruh di mana, jumlah barang yang ada di rak untuk dipajang itu jumlahnya berapa, barang yang bertumpuk maksimalnya itu berapa. Nah, itu kalau planogram lebih rinci lagi dan lebih komplit dan lebih rumit
Ya, mungkin lain waktu akan saya bahas tentang planogram secara detail. Untuk saat ini kita membuat denah secara sederhana saja. Kenapa secara sederhana? Karena tujuannya untuk memudahkan kita menempatkan produk yang akan kita jual. Jadi kita harus membuat denah di rak toko yang ada. Kemudian kita putuskan untuk rak-rak tersebut akan diisi produk apa saja. Di sini jangan khawatir salah menempatkan produk, karena 3 bulan ke depan kita juga harus evaluasi ulang tentang penempatan barang yang lebih baik lagi. Jadi setelah kita tata sekarang, di 3 bulan berikutnya kita harus evaluasi mana barang yang fast moving kita taruh di paling depan, dan mana barang yang kurang laku itu nanti stoknya dibuat lebih sedikit daripada barang yang lebih laku. Itu nanti 3 bulan ke depan setelah penataan awal. Setelah kita selesai membuat denah, contohnya rak 1 untuk produk jenis makanan biskuit, rak kedua untuk produk jenis makanan kategori wafer, kemudian untuk rak keempat untuk jenis makanan kategori minuman. Setelah kita selesai di langkah yang kedua, kita masuk di langkah yang ketiga, yaitu menata produk sesuai dengan denah yang telah dibuat. Yang perlu diperhatikan dalam penataan produk adalah teknik penataannya harus benar. 1. Rak paling depan harus terlihat penuh, karena saat konsumen masuk ke toko langsung melihat rak yang penuh, maka menimbulkan kesan toko kita barangnya komplit dan banyak jenisnya. Hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu kita harus menata produk sesuai dengan jenis dan kategori barang. Yang ketiga, dalam menata produk di rak gondola, produk tersebut harus diusahakan menghadap ke depan. Jadi, branding produk yang telah dibuat oleh produsen atau gambar tulisan yang ada di depan itu harus jelas terlihat oleh konsumen. Yang keempat, dekatkan barang yang berpasangan. Misalkan snack dekat dengan produk minuman. Kemudian selipkan keju mise seres Blue Band di dekat roti tawar. Saus sambal kecap di dekat mie instan. Kemudian ada teh, kopi berdekatan dengan gula, dan lain sebagainya. Teknik yang kelima, penyusunan barang bisa disusun secara vertikal ataupun horizontal, tergantung jumlah barang dan space dari rak yang disediakan. Penyusunannya tetap berdasarkan jenis dan kategori barang. Penyusunan vertikal sendiri itu produk disusun dari paling atas yang kecil, kemudian ke bawah. Di rak bawahnya itu ukuran sedang, kemudian di bawahnya lagi ukuran besar, sampai paling bawah yang paling besar. Akan tetapi kalau produknya sedikit dan space-nya kurang, bisa disusun secara horizontal, yaitu ukuran paling besar ada di kiri, ada di ujung kiri yang paling besar, kemudian yang kecil di sebelah kanan secara berurutan. Teknik yang keenam, dalam penyusunan produk juga dilihat warnanya. Susunlah barang dari warna yang lebih tua ke warna yang lebih muda. Warna tua ada di ujung kiri dan semakin ke kanan dikasih warna yang lebih muda. Yang ketujuh, usahakan barang jangan ditumpuk secara berlebihan. Barang yang ditumpuk secara berlebihan akan menyulitkan pembeli pada saat pembeli mengambil barang. Tumpukan dapat terjatuh dan pembeli harus menata barang ke rak sehingga membuat pembeli menjadi tidak nyaman berbelanja. Teknik ke-8, usahakan barang di rak display terlihat penuh. Jadi apabila stok Anda kurang, stok kalian kurang, maka rak display bagian depan itu diisi dan yang belakangnya itu dikosongi, tidak masalah. Jadi terlihat penuh saat ada pembeli atau konsumen datang ke situ, melihat raknya itu terlihat penuh dengan barang. Teknik yang ke-9, produk yang laku harus diperbanyak dalam display.
Produk yang putarannya cepat harus lebih banyak daripada yang putarannya lambat. Kemudian teknik yang berikutnya, teknik yang ke-10 dalam penataan barang, yaitu teknik first in, first out. Barang yang ada di depan adalah stok yang expirednya lebih duluan, atau masuk pertama, keluar pertama, masuk terakhir, keluar terakhir. Teknik yang 11, kemudian jangan lupa memberi label harga yang bisa ditempatkan di rak gondola. Dengan penataan barang yang lebih bagus, lebih rapi, dan lebih teratur, tentunya yang kita harapkan adalah bisa meningkatkan volume penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan berbelanja ke tempat kita, dan meningkatkan jumlah pembelian dari pelanggan. Kemudian harapan yang kedua, mempermudah pengisian stok produk yang ada di rak display ataupun yang ada di rak gudang, dan mempermudah kita dalam melakukan stok menang barang. Kemudian lebih tahu di mana letak produk berada, sehingga apabila ada yang bertanya, kita bisa cepat memberi pelayanan kepada konsumen. Itulah tadi sedikit informasi mengenai cara menata barang di toko kelontong. Semoga informasi ini bermanfaat, dan di video selanjutnya saya akan membuat materi yang lebih menarik lagi. Namun sebelumnya saya minta kalian untuk memberi tanggapan tentang seberapa pentingkah penataan produk bagi kalian yang menjalankan bisnis toko kelontong, baik secara konvensional ataupun secara modern. Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.